Halo teman-teman, gimana nih Idul Adha kalian? Gua harap kalian semua kebagian Wagyu A6 kualitas Jepang dan bisa pakai nyate bareng-bareng sama teman-teman kalian. Dan seperti biasa, di video kali ini gua akan menceritakan alur dan membahas hal-hal menarik nih yang ada di episode 11 dari Tensura Season 3 ini. So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Di episode ini itu dibuka dengan pertemuan Granbell Rosso dan Damrada. Di situ juga mereka membahas nih kegagalan rencana mereka dan menyadari betapa kuatnya Tempest dan orang-orang yang ada di sisi Rimuru. Terkhusus yaitu adalah Diablo, iblis yang benar-benar di luar perkiraan Damrada. Ketika Granbell ingin merencanakan rencana berikutnya, Damrada memilih untuk sementara itu pergi karena identitasnya itu sudah diketahui dan bisa saja itu mengancam nyawanya. Nah, di situ mulai terlihat nih kalau Damrada memang hanya sekedar memanfaatkan Granbell Rosso ketimbang mereka itu bekerja sama. Walaupun begitu, Granbell tetap ingin menjalankan rencana barunya dan setelah urusannya selesai, baru nih Granbell akan membalas perbuatan Damrada nanti. Nah, perihal planning Granbell Rosso ini itu tidak akan muncul di season ini dan akan melibatkan Mariabel dan perihal reruntuhan kuno yang ada di Gistab, bekas peninggalan Clayman yang waktu itu ditemukan oleh si Hakuro. Tapi karena ini terlalu jauh, jadi gue nggak bisa spoiler gitu. Scene pun berpindah nih ke meja rapat Tempest. Di tempat indah itu ternyata sudah 2 hari berlalu setelah insiden Hinata. Nah, di sini ternyata adegan hari pertama itu benar-benar di-cut dan di skip. Nah, di sini jujur gue kecewa banget, bukan karena adegan mandinya, melainkan di situ tuh banyak banget scene-scene seru dan menarik dan bukan hanya scene yang duduk dan diam ngobrol-ngobrol aja. Seakan-akan malah kayak studionya tuh bener-bener males gitu bikin adegan-adegan yang banyak gerakan dan ekspresinya, dan cuma dijadiin rekap-rekap singkat yang dibahas di rapat. Ya gue tahu gitu memang season ini itu banyak rapatnya, tapi nggak segitunya gitu menghindari adegan-adegan menarik yang ada di novel dan di-cut gitu aja dan cuma dijadiin rekap yang ada di rapat. Ayolah, ini tuh series gede gitu, fanbase-nya tuh gede banget di Indonesia. Manga dan novelnya itu juga penjualan yang tinggi dan selalu dinanti-nanti. Pas dapat adaptasi animenya malah dibikin kecewa begini. Ya gue berharap nih dengan banyaknya orang-orang yang kecewa dari episode ini dan episode-episode sebelumnya, studio dan kreator animenya itu bisa lebih perbaiki kesalahan ini. Karena bisa dibilang season-season selanjutnya adalah season puncak dari series ini. Dan jangan sampai orang-orang enggan untuk nonton season selanjutnya karena kecewa gitu dengan season kali ini. Kurang lebih sih seperti itu ya ungkapan perasaan pribadi gue. Balik nih ke scene rapat. Di situ membahas alasan kenapa Hinata menyerang Rimuru dikarenakan berita bohong tentang Rimuru. Dan karena Seven Luminaris gagal membuat Clayman menjadi True Demon Lord dan membuat Clayman itu harus membunuh Hinata nih rencananya Seven Luminaris. Namun Seven Luminaris pun bergeser gitu dengan tujuan baru, yaitu membuat Hinata dan Rimuru itu saling bertarung. Seven Luminaris ingin Hinata mati dan ditambah Falmouth ingin mendapatkan negara ekonomi kuat, yaitu adalah negara Tempest. Oh ya, Seven Luminaris bisa dibilang adalah manusia yang berumur panjang karena mereka adalah orang yang mendapatkan life support love. Dalam bahasa sopannya, Luminas itu sudah mencipok mereka bertujuh agar bisa berumur panjang dan bisa menjadi lebih kuat. Nah, saat membahas Seven Luminaris, Rimuru juga baru sadar kok baru 6, satunya lagi nih kemana nih? Seperti yang kita sudah tahu di episode sebelumnya, itu dia sudah dibunuh oleh Nicholas. Dan ada hal yang menarik nih dari adegan ini. Gran atau Granbell Rosso adalah salah satu pahlawan terpilih yang pernah bertarung dengan Luminas dan menjadi bawahannya dan membantu Luminas. Tapi seperti kata Luminas bahwa pahlawan memang pada dasarnya adalah manusia. Mereka memiliki pandangannya sendiri akan hidupnya. Di situ juga membahas keterlibatan pedagang dari timur yang memberikan informasi bohong ke Hinata. Ditambah juga Clayman yang berinteraksi dengan pedagang yang berasal dari timur. Nah, di sini kenapa kok Rimuru bisa tahu gitu kalau Clayman itu bertransaksi dengan pedagang dari timur? Kalau kalian yang lupa, di episode 2 atau 3 gitu, Suna itu ditugaskan oleh Rimuru untuk mengecek semua transaksi kastil bekas peninggalan Clayman. Makanya Rimuru tuh bisa tahu gitu kalau Clayman bertransaksi dengan siapa aja. Di situ kecurigaan Rimuru pun mulai memudar nih kepada Yuki karena cukup jelas dalang dari semua ini itu adalah pedagang dari timur. Dan orang yang dimaksud Clayman adalah pedagang dari timur menurut Rimuru. Tapi Hinata juga tidak menutup kemungkinan bahwa Yuki bisa saja adalah otak dari semua ini.
Ya walaupun Yuki dan Hinata itu sama-sama dari Ingrassia dan sama-sama dari bumi yang sama, tapi memang menurut Hinata Yuki itu agak mencurigakan. Hinata pun menanyakan nih dengan keramahan dan pelayanan yang ada di Tempest, apakah permintaan maafnya itu diterima. Dan seperti biasa Rimuru tuh tidak terlalu memikirkan hal-hal yang merepotkan dan memilih untuk memaafkan dan tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, karena ada 100 Crusader yang datang ke Tempest, ditambah dengan jurnalis yang tahu nih akan insiden ini, pasti banyak orang yang ingin tahu nih pertarungan Rimuru versus Hinata itu hasilnya siapa yang menang. Rimuru pun menyarankan untuk seri aja gitu biar adil. Tapi ya karena Rimuru adalah seorang raja iblis baru dan bisa dibilang sangat jarang gitu ada manusia yang bisa mengalahkan raja iblis. Lagi pula Rimuru tuh bisa diremehkan karena bisa ditandingi oleh seorang manusia. Rimuru pun menanyakan kepada Benimaru, apakah ada kemungkinan negara yang bisa menantang Tempest, dan jawabannya itu tidak ada. Kalaupun ada negara bodoh yang berani macam-macam dengan Tempest, ya tinggal diberantas aja, simple gitu. Dan akhirnya Rimuru pun tetap ingin hasilnya seri dan meminta nih untuk sampaikan ke negara-negara bahwa negara Tempest adalah negara yang sangat ramah dan tidaklah berbahaya. Namun Luminas menentang karena tetap saja itu adalah kesalahan negaranya dan tidak ingin gitu memiliki hutang budi kepada Tempest. Lagi pula dia tuh gak mau terlalu akrab karena dia tetap memiliki urusan kepada kadal wibu itu. Ya siapa lagi kalau bukan Veldora. Yang di situ Veldora itu langsung ketakutan dan anehnya Veldora malah memasang barrier nih ke manganya bukan ke tubuhnya. Nah di sini karena Veldora mah bisa aja gitu menahan serangan-serangan Luminas, tetapi kan manganya enggak. Makanya dia tuh pasang barrier ke manganya. Nah intinya akhirnya Tempest dan Ruberius itu memilih untuk berdamai dan mengakui negara Tempest adalah negara yang merdeka. Rimuru juga meminta Ruberius untuk mengakui negara Duargo karena negara Duargo adalah negara yang netral yang bisa ditinggali oleh monster dan manusia. Ya walaupun ini tuh menentang dengan ideologi Ruberius dan agama Luminaris, tapi kata Luminas itu tidak ada masalah karena ideologi itu adalah karangan petinggi-petinggi negara. Selama keimanan pengikut agama Luminas tetap kepada Luminas, maka itu tidak mengurangi kekuatan Luminas sama sekali. Dan akhirnya rapat pun berakhir. Saat mereka ingin pulang ke Ruberius, Rimuru mengembalikan pedang Hinata yang dulu sempat diserap oleh Rimuru dan telah ditingkatkan kekuatannya oleh Kurobe. Luminas juga bilang pedang itu lebih kuat daripada pedang legendaris Moonlight yang dulu diberikan Luminas. Nah saat ingin cabut, Rimuru pun niatnya itu cuma basa-basi, yaitu menawarkan bermalam aja dulu karena ini udah mau malam. Dan mereka pun setuju gitu karena mereka tahu pelayanan dan makanan yang ada di Tempest itu adalah yang terbaik. Makanya mereka ya mau lah gitu nginep di Tempest lagi. Di saat jamuan makan malam, di situ Rimuru yang di malam sebelumnya itu tidak bisa mabuk karena dia itu kebal terhadap racun dan termasuk alkohol. Nah dia itu diajarkan oleh Luminas cara agar bisa menonaktifkan resistensi racunnya dan bisa merasakan yang namanya mabuk. Di saat Rimuru sudah bisa mabuk, Rimuru pun menjadi banyak bicara dan mulai membicarakan rencana perihal membuat negara dengan ekonomi global dan akan menguasai negara-negara lain. Ya walaupun negara Tempest memang sudah sangat maju, tapi menurut Rimuru dari segi transportasi dan informasi, negara Tempest masih sangatlah lambat. Makanya Rimuru tuh sudah membuat alat komunikasi yang disambungkan ke batu magis dengan benang yang menjadi salah satu komunikasi jarak jauh paling akurat layaknya siaran radio secara langsung ke seluruh negara Tempest yang rencananya itu akan disambungkan ke negara-negara lain yang bisa dibayangkan keuntungannya untuk negara Tempest itu akan segokil apa. Hinata pun mengingatkan, bro, itu mah rahasia negara, ngapa lu omongin ke orang lain? Ya karena Rimuru udah keceplosan banyak soal rencana negaranya, Raphael pun mengaktifkan kembali nih resistensi Rimuru dan membuat Rimuru itu tidak mabuk lagi. Di situ juga Hinata mengingatkan kalau seperti itu terus, negara Tempest bisa-bisa diserang oleh malaikat. Louis juga menjelaskan kalau sampai kemajuan tertentu suatu negara itu akan menjadi target malaikat untuk dihancurkan biar nggak terlalu berlebihan. Ya tapi karena Rimuru orang yang nggak mau tahu dan dia juga mah santai-santai aja, dia akan melawan gitu kalau sampai malaikat berani macam-macam ke negaranya. Nah yang menarik dari pembahasan ini, jadi kalau aja gitu gak ada Tempest, bisa dibilang Ruberius adalah negara yang akan dihancurkan oleh malaikat. Tapi karena ada Tempest, sudah pasti targetnya adalah negara Tempest. Tapi ingat, Tempest itu berdiplomasi dengan banyak negara-negara besar. Apalagi Ruberius sudah berdiplomasi 100 tahun ke depan. Sudah pasti Ruberius akan turun tangan gitu kalau sampai malaikat itu berani menyerang ke Tempest.
Scene pun berpindah nih ke Ingrassia di markas Yuki. Di situ dikonfirmasi nih bahwa Yuki dan Damrada itu ternyata bersangkutan dan memastikan bahwa hampir semua rencananya itu diatur oleh Yuki Kagurazaka. Ya karena intinya semua rencananya gagal, ya untuk sekarang mereka memilih untuk diam dan tidak memilih untuk mengusik Tempest terlebih dahulu. Lagi pula Damrada itu harus balik ke timur karena dia juga sudah terbongkar identitasnya dan akan digantikan oleh bawahannya nanti. Setelah Damrada cabut, Kazalim atau Kagali yang memang mendengar percakapan ini tuh setuju untuk sekarang lebih baik diam dulu agar nama baik Yuki itu tidak tercoreng, dan memilih untuk menghancurkan Ortos agar bisa mengangkat pahlawan baru. Nah mendengar itu Kagali pun berkata, orang itu ya. Dan gak lama episode pun berakhir. Oke, gue bahas dulu nih. Jadi di obrolan Garambel dan Damrada sebelumnya sempat membahas tuh tentang organisasi penjualan budak yang bernama Ortos. Dan karena sudah disampaikan kepada Yuki, Yuki berencana menghancurkan organisasi itu dan mengangkat yaitu pahlawan baru. Ya, orang yang akan menghancurkan organisasi Ortos itu adalah Masayuki Honjo yang kayaknya akan muncul nih di season 3 ini. Parah sih kalau sampai di-cut. Goblok berarti yang cut ini juga. Lagi pula itu juga udah muncul di trailer gitu. Jadi nggak mungkin banget gitu kalau sampai Masayuki itu di-cut di season kali ini. Nah intinya yang dimaksud Yuki dan Kagali orang itu adalah Masayuki Honjo sang pahlawan hoki. Nah itu dia pembahasan episode ke-11 dari Tensura season 3. Episode yang bisa dibilang bikin gua geram dengan cara studionya mengadaptasikan light novelnya. Dan semoga aja nih studionya itu bisa lebih baik lagi dalam menggarap Core 2 ini. Masih banyak gitu episode yang bisa digarap dan mengadaptasikan season 3 ini yang isinya itu festival dan perkembangan negara Tempest dan mengadaptasikannya lebih menarik dan tidak asal potong cerita begitu saja. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye.